semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang tips bagaimana mendapatkan skor maksimal pada SKB. Jadi untuk kalian peserta CPNS periode 2019 yang sudah masuk ke SKB, kalian harus tonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekend, caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Saya membuat tips mendapatkan skor maksimal pada SKB ini karena berdasarkan pengalaman dari CPNS periode tahun 2018 yang alhamdulillah pada saat itu saya bisa mendapatkan skor maksimal pada SKB-nya teman-teman. Yang dimaksud skor maksimal ini adalah skor saya lebih besar daripada pesaing-pesaing saya yang lain gitu. Jadi ini benar-benar murni dari pengalaman pribadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Nomor pertama yang harus dilakukan yaitu ketahui jenis tes SKB kamu. Kenapa? Karena ini benar-benar awal yang sangat penting banget, dimana kamu harus tahu sebenarnya aku itu SKB-nya tuh ngapain aja sih, apa aja tesnya yang diujikan gitu. Jadi kalian nggak boleh melihat instansi-instansi lain teman-teman, karena setiap instansi jenis tes SKB-nya bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang SKB CAT aja, namun di instansi lain ada yang wawancara, ada yang psikotes, ada yang kesehatan, ada yang kebugaran, jasmani, dan sebagainya. Jadi macam-macam banget jenis dari tes SKB teman-teman. Kalau dulu saya pada CPNS tahun 2018 itu SKB-nya ada SKB CAT, ada tes wawancara, dan ada tes kesehatan teman-teman. Jadi tidak cuma SKB CAT aja. Gimana sih Kak cara mengetahui jenis tes SKB pada instansi kamu? Jadi gampang banget buat mengetahui jenis tes SKB-nya tuh apa aja. Kalian buka lagi file tentang pengumuman pembukaan formasi awal pada instansi kalian. Kalian kan pasti ada kan pengumuman, terus syarat mendaftar, syarat umum gitu kan. Nah biasanya di bagian tahapan tes itu akan dijelaskan tahapan tesnya itu apa aja. Misalnya SKD itu ada SKD CAT, terus bawahnya ada SKB. Nanti SKB-nya jenisnya tuh apa aja, dan biasanya udah disebutkan proporsi nilai bobotnya teman-teman. Jadi misalnya SKD itu 40%, SKB 60%. Terus SKB-nya tuh apa aja? Nanti kalau misalnya ada SKB CAT, ada psikotes, ada kesehatan, nanti dipecah-pecah lagi dari 60% tersebut. Biasanya sudah dijelaskan pada awal pembukaan formasi, teman-teman. Jadi untuk mengetahui jenis tes ini tuh pentingnya apa sih Kak? Ini penting banget karena ini untuk menentukan langkah selanjutnya, teman-teman. Apa yang harus dipersiapkan gitu. Tips nomor 2. Tips nomor 2, ketahui SKB kamu tuh ada passing grade-nya atau enggak. Jadi mungkin berbeda-beda teman-teman, antar instansi itu mungkin berbeda-beda. Ada yang menerapkan SKB nggak ada passing grade-nya, mungkin ada instansi yang menerapkan SKB ada passing grade-nya. Contohnya pada CPNS periode 2018 saat angkatan saya itu ada sebuah kementerian yang menerapkan passing grade teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan banget, sangat disayangkan kalau misalnya kalian nggak bisa memenuhi passing grade dari SKB. Jadi kalian harus balik lagi pengumuman saat pembukaan formasi. Kalian baca pada tahapan tesnya, pada tahapan SKB-nya apakah dituliskan ada passing grade-nya atau enggak teman-teman. Kalian harus cermati lagi, jangan sampai udah tes kalian baru tahu ada passing grade-nya. Nanti kalian tuh menyesal teman-teman di akhir. Jadi tiap instansi tuh bisa berbeda-beda ya. Ada yang kalian nggak boleh menyamaratakan semua. Misalnya, oh instansi itu kan gak ada passing grade-nya, ya siapa tahu instansi kalian tuh ada passing grade-nya di SKB-nya teman-teman. Jadi untuk kalian yang SKB-nya ada passing grade itu benar-benar sebuah tantangan yang lebih lagi. Jadi kalian harus berusaha lebih keras lagi untuk melampaui passing grade-nya. Kalau misalnya instansi kalian gak ada passing grade pada SKB-nya, kalian tinggal berusaha mendapatkan nilai yang terbaik di SKB agar bisa
lebih unggul dari pesaing kalian. Nomor 3, lihatlah perbandingan skor SKD kalian dan pesaing kalian. Caranya gimana sih kak? Kalian tinggal download aja, tinggal buka lagi file lama kalian kalau misalnya udah di-download, yaitu tentang hasil SKD pada instansi kamu. Terus kamu lihat pada formasimu, kalian catat tuh skor SKD lawan kalian tuh berapa dan skor SKD kalian tuh berapa. Kalian tinggal bobotkan 40% di SKD-nya teman-teman. Terus kalian tinggal ancang-ancang untuk SKB-nya nih. Kira-kira aku harus mendapatkan skor SKB berapa agar saya tuh bisa lolos ke pemberkasan gitu teman-teman. Kalau misalnya dari bobot SKD aja kalian udah paling unggul, yang paling tinggi, kalian tinggal berusaha semaksimal mungkin di SKB. Siapa tahu kalian bakal disalib oleh pesaing kalian. Tapi kalau misalnya bobot skor SKD kalian masih di bawah orang lain, kalian bisa perkirakan kira-kira SKB itu aku harus mendapatkan skor berapa ya, biar kalian tuh bisa melampaui pesaing kalian teman-teman. Jadi untuk melihat masa lalu atau hasil skor SKD itu juga penting agar kita tuh bisa lebih semangat lagi untuk mengejar skor di SKB teman-teman. Masih ada kesempatan di SKB. Jadi untuk kalian yang masih posisinya di bawah pesaing kalian gak usah minder. Kalian tinggal berusaha semaksimal mungkin pada SKB karena bobotnya lebih besar. Nomor 4, aturlah strategi sesuai dengan jenis tes kalian teman-teman. Makanya aku tuh tadi dari awal udah ngomong kalau misalnya mengetahui jenis tes itu penting banget. Karena apa? Karena setiap jenis tes itu strateginya beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Ibaratnya kalau kalian sakit aja, itu kan obatnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya sakitnya juga beda teman-teman. Jadi kalian nggak boleh ngegampangin ini. Misalnya aja SKB kalian tuh SKB CAT, ya kalian harus tahu formasi kalian ini masuk jabatan pelaksana atau JP atau jabatan fungsional atau JF, karena materinya pun bisa jadi berbeda teman-teman. Atau misalnya kalian psikotes ini pasti kalian harus cari tahu kan materinya. Materi psikotes tuh apa aja, dipelajari teman-teman, karena jenis psikotes kan juga punya banyak materi. Atau SKB kesehatan, kalian tuh harus mempersiapkan kesehatan apa sih sebenarnya yang diujikan gitu. Misalnya ada kesehatan gigi atau kesehatan tensi darah dan sebagainya. Itu kalian bisa cari tahu dan pelajari lebih lanjut karena bisa jadi antar instansi juga berbeda-beda teman-teman. Jadi kalian harus ngerti jenis tes SKB kalian tuh apa, baru kalian bisa menyusun strategi yang tepat untuk jenis tes SKB kalian. Nomor 5, buatlah schedule untuk belajar teman-teman. Jadi kalian udah mulai bisa prediksi kapan kalian SKB menurut jadwal yang dikeluarkan dari BKN waktu itu. Misalnya perkiraan SKB-nya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kalian bisa jadikan patokan atau referensi. Kalian bisa susun mulai hari ini kalian mau belajar apa sampai dengan perkiraan jadwalnya teman-teman. Misalnya minggu ini kalian belajar tentang materi A, minggu kedua kalian belajar tentang materi B, minggu ketiga tentang materi C gitu. Jadi buatlah schedule dan kumpulkan materi-materi yang sinkron dengan SKB kalian teman-teman. Lalu bagi per minggunya supaya pada saat akhir periode kalian udah belajar semuanya nih. Nomor 6, perbanyak latihan soal dan evaluasi kesalahannya. Latihan soal ini itu untuk SKB-SKB yang memang mengerjakan soal teman-teman. Jadi kayak misalnya untuk SKB CAT kalian bisa cari-cari soalnya, googling di YouTube dan sebagainya. Kalian bisa kerjakan dan kalian evaluasi mana nih jawaban yang kurang tepat. Jadi aku harus pelajari lebih lanjut nih untuk soal-soal yang aku belum begitu paham teman-teman. Dengan perbanyak latihan soal itu bisa membuat kalian beradaptasi dengan jenis-jenis soal SKB teman-teman. Jadi untuk hari H SKB kalian udah familiar dengan jenis-jenis soal yang seperti itu. Nomor 7, perbanyak teman untuk sharing. Jadi
sangat beruntung banget kalau misalnya kalian punya teman-teman yang mendaftar pada jenis formasi yang sama, sehingga kalian bisa bertukar pikiran, bisa sharing, dan kalau misalnya kalian bisa saling sharing itu otomatis bisa menambah ilmu teman-teman. Jadi untuk bertukar informasi, tukar ilmu, tukar materi, jadi mengasihkan banget kalau misalnya kalian punya teman-teman yang satu formasi, tapi punya teman-teman yang mendaftar pada instansi yang sama walaupun beda formasi pun nggak apa-apa sih teman-teman. Kalian bisa sharing, nanya mereka tuh belajar apa, sehingga kalian bisa implementasikan, oh berarti kira-kira kalau formasiku aku bisa belajar seperti ini gitu teman-teman. Nggak ada salahnya kalau misalnya kalian punya banyak teman-teman yang berjuang sama seperti kalian, atau kalian punya teman yang udah lolos atau yang tahun kemarin belum lolos juga, nggak apa-apa, kalian bisa belajar dari pengalaman mereka. Nomor 8 ini pasti selalu ada ya teman-teman. Kita harus tetap minta restu kepada orang tua dan rajin beribadah. Karena mau bagaimanapun kalau misalnya kita udah ikhtiar tapi kita nggak berdoa kepada Tuhan kita, ya sama aja ya teman-teman, kurang lengkap. Jadi kita harus lebih banyak lagi beribadah, berdoa semoga bisa lolos pada CPNS periode tahun 2019 gitu teman-teman. Jenis ibadahnya bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan kepercayaan kalian masing-masing. Sekian dulu tipsnya untuk mendapatkan skor maksimal yang pernah saya terapkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian semua bisa lolos menjadi abdi negara pada periode CPNS tahun 2019 ini teman-teman. Terus jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe